Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eka. Apa kabar semuanya anak-anak? Ibu akan menjelaskan pembekalan materi untuk ujian praktek online. Ujian praktek online ini Ibu akan membahas 2 materi saja. Yang pertama yaitu tentang pembuktian hukum dari Archimedes. Yang kedua, kunci determinasi tumbuhan dan hewan. Baik, Ibu mulai yang pertama, yaitu pembuktian dari hukum Archimedes. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran dari hukum Archimedes melalui peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang. Oke, itu tadi. Sekarang Ibu akan masuk kepada alat dan bahan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah gelas. Gelas yang berisi air. Yang kedua adalah telur. Ya, yang ketiga adalah garam. Yang keempat adalah sendok. Oke. Cara kerjanya, yang pertama, ya, ini ada air gelas yang gelasnya bening ya, biar kelihatan. Gelasnya dikasih air, dimasukkan telur. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya, apa? Betul, tenggelam. Kenapa bisa tenggelam? Ya, massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, menyebabkan telurnya menjadi tenggelam. Itu nanti buat kesimpulan. Nah, yang kedua, pembuktian tentang melayang. Ini kamu kasih garam. Nah, berapa sendoknya Ibu nggak akan kasih tahu. Itulah gunanya Anda membuktikan, mencari kebenarannya. Kenapa si telur ini bisa menjadi tenggelam atau terapung dan melayang. Berapa sendok yang diberikan kepada benda ini ke dalam gelas. Oke, itu tadi tugasnya. Jadi nanti kesimpulannya bagaimana? Yang pertama, benda akan tenggelam apabila massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Oke. Yang kedua, benda akan melayang apabila massa jenis telur sama dengan massa jenis zat cair. Jika diberikan garam berapa sendok? Oke. Nah, yang ketiga, benda akan terapung apabila massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Jika diberikan garam berapa sendok? Itu adalah ujian praktek yang pertama, yang fisikanya. Pertama, sudah paham ya? Oke. Sekarang Ibu akan jelaskan yang materi kedua, kunci determinasi tumbuhan dan hewan. Tujuannya apa? Untuk mencari ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Alat dan bahannya apa? Kamu cari yang di rumah. Mamah atau ibumu di rumah ada apa sayur-sayurannya? Boleh kamu pilih, satu aja yang dipilih. Boleh terong, kalau ada terongnya. Boleh sawi, boleh timun, boleh tomat, dan selainnya, dan sebagainya. Ya, pilih satu. Terus yang kedua, hewannya. Hewan yang ada apa yang dekat kamu di rumah? Boleh kucing, boleh cicak, boleh juga tikus, boleh juga kecoak, boleh juga nyamuk, gitu. Atau boleh juga ayam, terserah. Mau pilih satu. Bagaimana caranya? Misalkan kamu pilih terong, misalnya ya, terong. Kamu buat kunci determinasinya, ciri-cirinya. Misalkan terong itu mempunyai apa? Akarnya bagaimana? Apakah dia akar serabut? Apa akar tunggal? Kalau akar serabut bikin anak panahnya. Akar serabut, kasih kode 1A. Akar tunggal, kasih kode 1B. Nanti kamu pilih. Nah, terus bagaimana juga dengan daunnya? Apakah daunnya menyirip, sejajar, atau lurus? Gitu. Oke, nah akhirnya nanti anak ibu tahu terong itu termasuk kelompok tumbuhan apa. Boleh dicari di internet. Yang kedua hewannya, kamu pilih apa? Misalkan apa? Kucing. Oke, kucing.
Nah, kalau kucing, nah kamu buat juga kayak tadi, buat dulu hewan. Hewannya buat hidupnya di mana? Apakah di darat kan, atau di air? Nah, kalau di darat, bikin lagi. Bernafasnya bagaimana? Apakah menggunakan paru-paru atau bagaimana gitu ya? Atau pakai insang atau sebagainya, atau pakai yang lainnya. Kemudian ada lagi, cara berkembang biaknya bagaimana? Apakah dia melahirkan? Apakah dia bertelur? Gitu. Oke, atau beranak tadi ya, melahirkan atau beranak. Kemudian apalagi? Apakah dia mempunyai bulu atau tidak? Atau punya giginya bagaimana? Nah, seperti itu. Akhirnya dapatlah kelompok dari hewan tadi. Kucing termasuk kelompok apa? Kamu tahu kan kucing kelompok apa? Mamalia. Betul sekali. Nah, itu aja tugas ibu. Nanti kalau bikin kesimpulannya seperti ini. Nah, untuk mencari kunci determinasi, contohnya seperti terong. Terong mempunyai kunci determinasi 1A atau 2B atau apa. Nah, tergolong kepada kelompok apa? Kemudian kucing. Kucing masuk kelompok 1A, 2B atau 3A, terserah. Nah, nanti kelompoknya apa? Mamalia. Itu aja tugas dari ibu. Ini akan pelajari dengan sebaik mungkin. Demikian dari video ibu, semoga bermanfaat buat anak-anak. Jadi mudah sebagai pembekalan anak ibu untuk ujian praktek. Demikian salam dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.